lo sebagai pelatih gitu, lo yang mengambil keputusan untuk starting line up gitu, tapi keputusan lo tuh banyak dicampur tangani oleh pihak-pihak yang nggak tahu medannya di lapangan atau yang di liga tuh kayak gimana gitu loh. Gue Iya. cukup paham sama hal itu, makanya dari situ juga kan walaupun Enzo Maresca di beberapa match melakukan itu, dan gue juga beberapa kali suka bilang di sini kan sama lu Bang, kalau misalkan starting line up-nya itu dirubah, banyak inkonsisten di situ. Ya itu Ya, hasil dari apa emang namanya? sering dirubah kan? Laga sama ini siapa main nanti sama Itu kan bagian request dari manajemen yang tadi. Dia pemain yang dibeli sementara kualitasnya nggak begitu, Iya. belum selevel Chelsea lah bahasa gua. Selevel Chelsea levelnya apa sih? Kadang-kadang gue suka ini loh, Mundurnya atau berpisahnya Enzo Maresca dari Chelsea ini menurut gue jauh lebih mengejutkan daripada dipecatnya Amorim. Kalau Gitu. Amorim kayaknya udah nggak tahan Kalau juga Amorim ya, kan udah orang kayak- harusnya pakai iya. akal sehat dipecat aja gini gitu. Iya, udah titik didih kan kalau Amorim. Jadi semua orang udah tinggal nunggu kapan waktunya. Sebenarnya Amorim ini arahnya ke progres yang lebih baik, Maksudnya Bang. lebih baik ngeliatnya, iya, Amorim. Tapi lagi-lagi this is the hardest job in the world kan. The most difficult job in the world. Siapapun pelatih MU berikutnya tidak akan mendapat sokongan finansial yang cukup. Kenapa? Karena kan prestasi MU belakangan udah turun terus. Dan MU sudah melewati fase di mana mereka melakukan transfer secara ugal-ugalan tanpa hasil kan. Dibohong-bohongin agent itu udah lewat tuh fasenya. Ya kan? Selamat tahun baru 2026 buat kita semua dan buat lo semua yang sering mangkalin kita di halftime break. Biasanya kalau tahun baru selalu ada resolusi baru. Seperti timnas kita, timnas Indonesia yang sepertinya tahun ini akan memulai perjalanan panjang dengan nahkoda baru John Hartman yang ditunjuk pada penghujung tahun 2025. Iya. Sama seperti timnas Indonesia, kayaknya nahkoda baru itu juga menjadi tren tersendiri, terutama buat dua klub besar dari Premier League. Yang siang ini gua akan bahas itu semua bersama dua fans, satu fans MU, satu fans Chelsea, karena klub mereka tahun baru akan punya pelatih baru. Bersama gua DJ dan Dave serta Aldo. Mantap. Asik opening lo ya. Gila openingnya langsung dus ya. Openingnya timnas dulu kan. Iya. Tapi timnas nanti kita belakangnya. Gila. Gimana Bang DJ? Coba agak difokusin ya kan, agak difokusin. Udah kelas ya kan? pandit-pandit. Iya. Gue membiarkan Bang DJ yang ngelit kali ini. Tapi gini. Biasa kan kita tapping hari Senin. Ini intermezzo ya buat semua. Kita ini tapping Selasa siang. Tapi kemarin kita ada kesibukan semuanya. Iya. Jadi kita nggak tapping. Biasanya harusnya kita tapping kemarin bahas Review review match gitu kan. Benar. Ya udahlah, hilang satu episode. Sorenya malam ya kita dapat Ada kabar. hal yang sangat-sangat menggemparkan. Breaking ya. Itu yang namanya blessing in disguise. Jadi kita bahas yang anget-anget. Karena nasi yang anget itu lebih enak dari nasi dingin. Iya. Tapi selalu berita MU lebih besar kan dari semua berita yang lain kan. MU nggak makan kan. Iya, katanya sih begitu. Iya kan? Iya Itu kan? udah confirm ya. Kalau kata siapa Eki kemarin tuh, MU biar susah sombong bang. Iya, Iya. emang DNA-nya kayak Yang begitu. penting sombong. DNA-nya. Iya. Nggak, tapi menarik nih ya. Eh, Sebelum edisi yang hari ini, hmm. di episode yang sebelumnya kan gue juga ngobrol sama fans Chelsea sama fans MU. Ada fans MU juga. Iya, gue nonton. Hari itu tuh poinnya kalian tuh 29 sama. Sama. Setelah 2 game masih sama gitu. Sama ya. Gila tuh udah kayak kembar himpit, tau gak lo? Kayak kembar himpit, posisinya juga 5 3-1 ya, 3-1 sekarang poinnya. 3-1 kan artinya cuma nambah 2. Seri dua-dua ya, Seri Boxing Day. dua-duanya, kayak gitu. Tapi gue pengen ngobrol dulu sama Dave dulu ya, Dave. Gimana Enzo Maresca ini? Layak emang dia pergi dari 18 bulan ya? Kurang lebih lah, 18 bulan. Kurang lebih. Bawa gelar Conference League, Yes. FIFA Club World Cup gitu. Gue sih sama kayak fans Chelsea yang lainnya Bang, maksudnya. Yang mana? Yang lain kan kadang-kadang norak, ya kan? Gue dibulin ya betul. Ya yang menyayangkan lah Enzo Maresca mengundurkan diri dari Chelsea gitu. Memang kalau gue pribadi ngambil perspektifnya dari segi manajemen ya Bang. Ini emang dari awal masuk juga kan banyaklah hal-hal yang yang dikampanyekan lah sama manajemen ini yang dalam tanda kutip buat gue atau buat bagi para fans juga yang lain agak kurang masuk akal juga gitu. Nah sampai pada lu udah di titik nemuin pelatih yang udah sweet nih sama kondisi squad yang lu punya gitu, sama kondisi Chelsea yang sekarang sampai bisa nerusin kebangkitan dari masa Pochettino kan, si Enzo Maresca ini gitu. Dan
hasilnya juga udah dipetik kan, dua apa namanya, 2 gelar yang mungkin 2 gelar plus 1 tiket ke Liga Champions. 2 gelar Iya. plus 1 tiket Iya kan? di Liga Di Champions atas itu kan MU. Ya, Sombong. jauh. jauh. Itu kan target. Tapi kan itu gue yang bukain jalan. Ingat gak yang tahun lalu gue bilang gue kasih jalan di Stamford Bridge, gue kasih 3 poin Oh, iya ya benar. kan. Iya. Yang itu Iya, udah iya, krusial tuh. iya. MU kalah kan akhirnya Betul, di Stamford betul. Bridge. Ya maksudnya di musim pertamanya Enzo Maresca dia berhasil menyelesaikan target yang diberikan Iya, kepada iya. dia dengan baik gitu loh. Dan di musim kedua ini kan sebenarnya dia juga menjalankan apa yang dia jalankan di musim pertamanya dia gitu. Cuman ada satu obstacle yang cukup besar gitu, yaitu Levi Colwill. Levi Colwill cedera satu musim ACL dan di situ kan memang ini yang lagi panas juga sebuah title, Bang. Ini kan head coach ya, title dari si Enzo Maresca ini. Sama kayak pelatih sebelah juga. Iya. Ya buat gue sih wajar ya kalau misalnya seorang pelatih minta satu pemain kunci ya, Bang. Ini bukan pemain atau bukan back cadangan nih yang diminta, yang cedera nih. Back kunci, sementara buat manajemen responnya adalah ya lu pakai pemain yang Ada aja. Ada. ada aja dong Iya. gitu loh, Ya kalau maksudnya. pelatihnya jago kan sebenarnya bisa dong. Lu lihat dong di youth kan, lu nggak bisa alasan kayak gitu. Gue juga sebagai orang sehari-hari juga begitu, mau minta nggak bisa. Ya udah yang ada. Ya, tapi kan udah dicoba juga. Oke, pakai Iya. yang ada. Hasilnya nggak konsisten, salah pelatihnya juga kan enggak gitu loh. Ya Emang kalau gue jujur ya, ini kalau kita ngomongin Enzo Maresca, 2 musim dia bersama Chelsea, di setiap bulan Desember, lu sendiri bilang Desember D-nya apa? Downfall katanya kayak Yeah. gitu. Kan aneh. Setiap bulan Desember lu tahu bulan Desember itu jadwalnya padat. ya tadi dulu jangan dipotong dulu nih. Ya kan gue jelasin, lu kan tadi Iya, ada jeda iya. ya gue masuk. Nah, gimana coba? Iya, maksudnya kan itu salah satu circumstances yang dihadapi oleh Enzo Maresca lah di posisi back itu. Makanya sampai sampai pertengahan musim di paruh pertama itu sebenarnya udah nemu nih pairing back yang cocok, yaitu Chalobah sama Wesley Fofana kan. Dan sebenarnya 2 pairing ini udah cukup ya, buat gue udah cukup kuat nih untuk Chelsea di kondisi yang saat ini. Tapi kan satu, Wesley Fofana rentan cedera, jadi mau nggak Ya. mau harus dirotasi di match-match tertentu gitu. Itu satu hal, satu pemain yang di request sama Enzo Maresca nggak datang gitu. Yang kedua adalah ikut campur tangan manajemen sama bahkan tim medis dari Chelsea itu sendiri dalam penentuan starting lineup untuk Enzo Maresca, Bang DJ. Begitu ya? Iya. Serius nih? Serius. Berarti ada intervensi gitu ya? Serius nih? Lu isu ngomong dari mana nih? Lu pakai fakta, Iya. jangan asal. Iya, dari mana? Gimana gue baru Bisa denger disuruh juga nanti nih. lu sama Dev. manajemen Chelsea. Terus. Import KTB nih habis Media ini. Inggris. Oh, media Iya, Inggris. jangan masuk Iya. disebut, jangan dong. Ya nanti kayak AFF 2010 lah katanya Nah, masuk ruang ganti gitu iya. ya kan. Sampai sekarang tuduh-tuduhan. Enggak gitu tapi Dev ya? Enggak gitu ya. Enggak. Oke. Nggak, maksudnya ini berkaitan sama yang tadi gue jelaskan gitu loh. Kita udah beli pemain nih, beli pemain A, B, C, D, E. Ya lu pasang dong, ya lu rotasi dong, jangan pasang pemain Oke, ini aja iya. gitu loh, maksudnya biar para Kebugaran. manajemen ini nggak cuma kebugaran tapi menjaga value dari pemain yang udah dibeli gitu loh. Oh, dari Cuma kan bisnis juga berarti ya di Bisnis, Iya, emang pada iya. akhirnya pada ujungnya manajemen ini mementingkan bisnis gitu. Cuma kan balik lagi, Punya Chelsea siapa sih? adalah Bu. Iya, itulah konsorsium itulah pokoknya. nanti Gua nggak berantem mau lagi. Itu Iya, orang Rusia sama ya. Amerika. Waduh. Batuk hati-hati nih gua. ngomongnya. Batuk. Kita ditangkap loh. Ya ntar gue beli, gue yang edit. Ya itu yang kedua tuh. Maksud gue cukup paham dengan posisi Enzo Maresca di sini gitu. Lo sebagai pelatih gitu, lo yang mengambil keputusan untuk starting lineup gitu. Tapi keputusan lo tuh banyak dicampur tangani oleh pihak-pihak yang nggak tahu medannya di lapangan atau yang di liga tuh kayak gimana gitu loh. Gue iya. cukup paham sama hal itu. Makanya dari situ juga kan, walaupun Enzo Maresca di beberapa match melakukan itu, dan gue juga beberapa kali suka bilang di sini kan sama lu Bang, kalau misalkan starting line-up-nya itu dirubah, banyak inkonsisten di situ. Ya itu Ya, hasil dari emang sering dirubah kan? Laga sama ini siapa main nanti sama itu kan bagian request dari manajemen yang tadi. Dia pemain yang dibeli sementara kualitasnya nggak begitu, Iya. belum selevel Chelsea lah bahasa gua. level Chelsea levelnya apa sih? Kadang-kadang gue suka ini loh. Itu Itu gue nangkep juga sih maksud lo. Maksudnya sebenarnya rotasi squad ini kan hal yang lumrah di Biasa. sepak bola. Tapi Iya. kalau catatannya kalau pelapis dan tim intinya kualitasnya kualitasnya nggak jauh beda. merata. Ini masalahnya gitu. kan ini in term of development kan. Chelsea kan juga masih lagi develop kan sampai Iya, ke timnya posisi. muda sebenarnya. Iya, Yang dipegang sama Enzo iya. Maresca kan timnya muda. Tapi kan gini ya, kalau lu ngeliat musim ini, ya Chelsea main di
coba ya, dari FIFA Club World Cup. Hmm. Habis itu di domestik aja ada 4 Domestik kompetisi ya. empat. 3 ya, 3. 3 dong ya. 3 Carabao dulu. Cup ya kan. Carabao. Ini sekarang 4 FA Cup baru lah, nih. sama Iya. Liga Champions Iya. 4. Jadi ya rotasi itu penting. Penting. Skuadnya penting. Gue rasa kalau hampir semua tim ya, termasuk kayak misalnya Arsenal, Liverpool juga melakukan itu. Yang memang kalau Enzo Maresca kan memang triggernya adalah dia mengundurkan diri ya, kalau gue dengar informasinya. Iya. Ya. Apa sebegitu dia nggak sanggup gitu, nggak kuat gitu. Maksud gue gini deh, kalau pemain berada di pihak dia, kan kali ya ngomong kan, ayolah coach kita bisa nih bareng-bareng segala macam. Kan jadi isunya melebar. Ada ngobrol rencana dia ke Manchester City lah, apa gimana. Ini katanya terakhir tadi pagi mau ke Manchester Ini United, jangan-jangan. ada 2 poin lagi yang mau gue sampaikan terkait Enzo Maresca ini gitu. Yang pertama, Lu kayak deket sama dia ya. Bukan, Poinnya banyak soalnya tadi bro, lu dia. kayak gini. kan gue mempersiapkan Ini menurut keyakinan lu ya, menurut keyakinan. Menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya ya. satu hal itu yang memang di paruh musim pertama, di belakangan ini, di musim kedua ini ya emang Enzo Maresca bisa dibilang banyak nggak sependapat sama board management lah gitu. Yang tadi udah gue jelasin juga, board management bahkan mungkin sampai tim medisnya pun bahkan ikut campur sama skuad ini, itu ditentang sama Enzo Maresca. Enzo Maresca juga mungkin ya karena buat gue dalam tanda kutip dia sudah membuktikan dia bisa menghasilkan sesuatu di Chelsea, dia berhak minta sesuatu lah ya. Mungkin salah satu pemain itu sendiri di bursa transfer musim dingin ini, itu yang satu. Yang kedua ya tadi link up dia sama pekerjaan-pekerjaan dia di luar Chelsea gitu, yang isunya didekatin sama City lah, atau yang waktu itu sempat ada gosip sama Juventus lah. Terus juga ada salah satu hal yang ingin dilakukan sama Enzo Maresca, katanya dia bikin buku ingin apa segala macam tapi dilarang oleh Chelsea lah. Itu mungkin salah satu faktor besar yang membuat board Chelsea ini agak sedikit nggak tahan juga sama Maresca. Dan begitupun sama Enzo Maresca nggak tahan sama ketatnya ya mungkin ininya board Chelsea ya gitu. Terus akhirnya dari semua faktor itulah yang menghasilkan hasil di pertandingan selama Desember itu, Bang Nijay, gitu. Jadi hasil Desember itu yang hanya menang sekali dari 7 pertandingan ya, kalau nggak salah ya. 2 dari 7. 2 dari 7. Itu menurut lo presentasi terbesarnya emang karena situasi kebatinan dia dengan kondisi manajemen. Iya. Non teknis ya. Non teknis iya. Dok, tapi kalau lo ngelihat ya sebagai fans klub lain gitu ya, ngelihat apa yang terjadi di karena gini ya. Kita nggak ngomongin MU dulu nih. Kan sebenarnya secara kalau lu tanya Enzo Maresca ya di musim pertamanya harusnya sih dibilang berhasil lah. Berhasil. Kayak gitu kan. Dan kalau lu ngomongin musim kedua, di paruh musim belum kalah-kalah banget. Cuma emang peluang yang harusnya bisa naik ke atas lebih cepat. Jadinya paling ya sekarang ini cuma nyari-nyari tiket lagi ke Liga Champions gitu. Jadi gini Bang, ini mungkin gua awalin dengan kesimpulan dulu dari gue. Jadi di mundurnya atau berpisahnya Enzo Maresca dari Chelsea ini menurut gue jauh lebih mengejutkan daripada dipecatnya Amorim. Kalau Amorim kayaknya udah nggak tahan. Kalau Amorim kan udah harusnya pakai kalset dipecat aja gini gitu. Iya, udah titik didih kan kalau Amorim. Jadi semua orang udah tinggal nunggu kapan waktunya Amorim dipecat. Kalau Enzo ini kan posisinya nggak lagi dingin, tiba-tiba ada konflik dan akhirnya harus berpisah gitu. Gue sebenarnya menyayangkan juga ya. Karena gini Bang, kalau kita lihat di sepak bola Eropa ya dunia lah. Sekarang kan kita nggak ngerasa ya kalau it's end of an era. Pelatih-pelatih nama-nama besar, Mourinho, Ancelotti juga. Ancelotti and so on lah. You name it lah nama-nama besar itu mereka udah nggak ngelatih lagi kan. Ya udah mulai menepi ya. Udah menepi semua Ancelotti paling timnas. Jatuhnya itu gitu kan. Atau kayak mau itu ngelatihnya udah sekarang di Benfica. Maksudnya pelatih-pelatih besar zaman dulu tuh tinggal sisa Pep aja nih sekarang yang masih aktif gitu kan. Udah mulai menepi. Dan kayaknya sekarang nih era-eranya pelatih-pelatih muda termasuk Enzo ini kan. Enzo, Arteta kalau di Liga Inggris ada Amorim. Eranya mereka nih. Dan gue pikir ini kompetisi antara mereka ini akan berlangsung lama. Tapi unfortunately kejadian-kejadian non teknis yang diceritain Devin, gue baru dengar tadi katanya ada intervensi. Emang kita seneng banget kalau ada ordal nih. Iya kan ada. Iya menurut gue jadi wajar, jadi make sense. Kenapa Enzo pilih untuk mundur? Karena kan kewibawaan seorang pelatih itu ada di independensinya. Dia nentuin starting line up. Once ini lo
intervensi berarti Ikut dia udah campur. nggak lagi punya kekuasaan di situ kan, dan sebagai seorang pelatih, apalagi pelatih profesional yang kualitasnya ini Don ini satu nih orang Italia ini satu nih gila nih calon-calon pelatih gede loh Bang ini. Enzo Maresca. Enzo, Iya, gue iya. yakin ini calon-calon pelatih besar loh ini dia. Hmm. Dia lah sama Pep pernah ya kan bareng dan dia udah megang Chelsea, kita udah lihat mainnya. Dan gitu. dia pernah juga sebelum di Chelsea kan dia bawa Leicester juara Leicester masuk ke Championship ya. Iya, Iya, ya kan? benar. Maksudnya portfolionya ini Artinya dia bukan karbit, step by step-nya dia udah jalanin gitu. Iya, ya. iya. ini calon pelatih besar. Terus ya unfortunately lagi-lagi gue bilang dia harus break up sama Chelsea di tengah kondisi yang sebenarnya kalau kita lihat ke klasemen aja deh, Chelsea ini Belum dengan begitu- situasi sekarang nih belum masih begitu ada jelek. setengah musim lagi, Masih bisa setengah dia musim. finish runner up atau peringkat 3 tuh masih visible menurut gue. Betul. Dan memang cuma di Desember ya. Paling nggak kan kalau kita mulai start September, Oktober, November ya Desember itu emang walaupun Desember di situ banyak pertandingan. Ya sibuk ya memang. itu Memang dan- itu kan bunganya Liga Inggris. betul. Di Liga Champions juga peluang mereka untuk lolos ke fase Iya dengan knockout. format yang baru ini kan Iya, masih sebenarnya Masih possible. sih. masih possible, terbuka iya. semua. Iya. Jadi kayak bener jadi make sense Enzo mundur dan berpisah sama Chelsea kalau ada background ini nih tadi Iya, yang non iya, teknis iya, ini iya, ternyata oh ya jadi make sense. Gue Iya. jadi sebagai fans tim sebelah jadi ngeliat oh ya pantas gitu. Jadi ya menurut gue ini jadi terbuka buat MU juga. Iya. Ada lagi pelatih nganggur yang punya CV Dia Sebagai- emang nggak bisa ngelihat tetangga susah diambilnya ya semua. pasti kan gitu kan jadinya kan. Iya. Jadi, Tapi gue kaitin lah ya. Kan tadi lu bilang lu agak mengejutkan kalau ini terjadi dengan Enzo Maresca, perpisahan Enzo Maresca. betul. Nah, tadi malam Amorim akhirnya check out, Iya. ya kan? Check Iya check out, kan kalau abis check in check out Iya, kan, ya, benar. gitu. Nah jadi gue juga bingung ya. Artinya dalam sepersekian hari gitu ya, dua klub besar. Iya. Ya emang sih tahun baru ya resolusi dan segala Betul, macam. betul. Cuma emang bedanya kan tadi yang lo bilang. Kalau Amorim Iya. 63 pertandingan ya, koreksi Iya. gua kalau salah ya. 25 menang, 15 seri, 23 kalah. Iya. Untung memasukkannya masih lumayan lah, lebih banyak ya 1-2-2 banding 1-1-4. Menurut lo emang lebih pantas untuk di PHK di tengah musim begini? Iya kan kalau Amorim kan memang tinggal tunggu waktu kan posisinya Bang ya. Karena Iya. ya sekali lagi seperti yang gue selalu ngomong, jadi pelatih MU adalah pekerjaan terberat di dunia kan. Cah, Ya, ini harus Gua diakui. pikir jadi A jadi yang terberat ya kan jadi Bener loh, ini pekerjaan terberat di dunia. Itu Karena- benar, itu benar. Jadi benar itu. Amorim itu udah tinggal tunggu waktu gitu kan. Kalau kita ngelihat dari mana dinamikanya sebenarnya gue udah cium di tanggal 26 Desember. Boxing Day waktu dia Boxing dia sama Wolves. imbang sama Wolves Iya, satu-satu. iya, iya. Itu post match interviewnya dia bilang, Oh yang dia sempat nyindir. kalau Abis gue itu- main 3-4-3 dibilang. Oh iya benar. Ini Dia bakal kan- butuh banyak duit. Dia Hmm. ngomong gitu nih, Iya. si Amorim. Kayaknya gue harus adapt deh. Dia bilang gitu kan. Artinya kan dia mau ngomong kalau dia nggak dikasih Wih, dukungan. nggak dikasih dukungan sama. Iya kan? Kan dia ngomong itu menjelang bursa transfer buka kan. Iya, iya, Bilang iya, winter iya, kan. iya. Dia ngomong, kayaknya gue harus adaptasi deh. Nggak bisa karena 3-4-3 akan butuh banyak uang untuk transfer. Kayaknya dia udah ada omongan dan omongan ini tidak bersambut baik. Nah dia buka di pers tapi. Dia bukan di pers itu yang Lalu pertama kan ini. tanggal 26. Lalu. Yang kedua ya kemarin habis lawan Leeds. I'm coming here to be a manager, Iya. not a head coach. Itu bener-bener kayak bener-bener kayak disambar geledek sih. Jadi kan Amorim tuh udah menyatakan perang terbuka sebenarnya sama manajemen MU di 26. Dan ditambah hasil imbang lawan Leeds, dia udah jadi mirip dengan gayanya Mourinho. Kalau udah nggak seneng, berisik di konferensi pers kan. Minta dunia merespon kan. Iya. Ya udah akhirnya habis pertandingan kan nggak cuma butuh waktu berapa jam sih dari pertandingan lawan Leeds, nggak sampai 24 Nggak sampai jam. 24 jam. Iya. Ya kaget lah kita main. Kalau di Kaget lah kita. kita tuh kurang lebih jam 6-7 malam ya, jam 6 Iya, iya, jam jam 7 malam kan. Iya. Jadi jam 12 siangan lah di sana di Iya, Inggris. gitu. siang di sana. Nah, gue pengen ngomong statistik nih, Bang. Iya. Dev. Ya mungkin gue sebenarnya nggak terlalu banyak. Kalau di sini beberapa ya gue sering mengutip pandit-pandit internasional lah. Tapi gue sekarang lebih mau ngomongin statistik nih. Mungkin Iya. agak baru nih. Sobat-sobat Sobat halftime Halftime break, break, ya. ya. Amorim di Premier League, ya Bang. Ini nanti gue kasih statistik yang bisa kita ukur sama-sama. Main 47 kali. 47 kali. 47 Premier kali League, ya? Premier League. Dari ya. 63 tuh 47-nya main Iya. di. Most appearance ya. Pemain yang paling banyak main di bawah dia. Pertama Bruno. Oke. Abis wajar. Bruno yang nyusun siapa? Leny Yoro. Oke. Abis itu Diego Dalot. Abis Dalot Ugarte. Yang kelima
ini Mazraoui. Nggak ada nama pemain depan kan? Ini satu ya, nanti kita simpulin ya. Itu most appearance, nggak ada pemain depan. Yang paling banyak golin di Premier League, Bruno Fernandes. 11 gol di Liga Inggris. Bayangin, abis Bruno Fernandes amat 9 gol. Kebayang nggak dari dua data ini? Jadi kita bisa simpulin kan, bahwa masalahnya Amorim, dia nggak punya konsistensi di lini depan. Nggak, kalau kita bicara klub yang udah mature, paling nggak ada dua nama yang pasti masuk ke most appearance kan. Yang pertama penjaga gawang. Ya karena Harusnya kan main tiap pertama. ini bahkan nggak masuk penjaga gawangnya karena kan Onana bukan stylenya Amorim. Itu kan kita udah tahu kan tuh ya. Onana ya masuk rutin juga begitu. Iya kan? Masuk liga lain Bahkan gitu kan. Terus yang kedua adalah striker, di mana-mana klub yang udah mature, yang udah mapan. Paling enggak lini serangnya harus main karena reguler. Ya, otentik dengan kalau lo menang kan harus gol. Iya kan. Punya striker. Iya kan. Ini striker enggak ya akhirnya pas kita lihat most golnya yang nyiptain gol terbanyak seorang gelandang. Iya. Bruno Fernandes yang mainnya di sistem 3-4-3-nya Amorim di playing playmaker. Dia kan mainnya dari bawah kan. Beda kalau zaman Ole kan di 4-3-3 dia dorong ke depan. Dorong ke depan hampir kayak second striker. Jadi kalau angka golnya spektakuler ya make sense gitu. Ini kalau ini kan bayangin golnya itu dari seorang Bruno. Artinya dia 3 orang pemain yang di dalam sistemnya Amorim 3-4-3 itu. 3 yang di depan ini Amorim tidak menemukan. Tidak ada konsistensi di sana dan 2 tidak ada orangnya kan berarti. Gitu. Ini masalah United sebenarnya dari sisa musim yang dijalanin pasca Ten Hag sama yang baru dimulai. Nah kalau kita ngelihat ke most goalsnya yang sekarang udah mulai muncul nama-nama baru. Baron Mbeumo udah masuk di peringkat 3 6 gol. Nanti ada Cunha juga di situ. Sebenarnya Amorim ini arahnya ke progres yang lebih baik, Bang. Lebih baik Amorim. Tapi lagi-lagi this is the hardest job in the world kan. The most difficult job in the world. Gitu nggak ada waktu. Nggak mungkin ada waktu untuk siapapun pelatih MU yang akan menggantikan United, yang akan menggantikan Amorim. Artinya lo mau bilang sebenarnya walaupun MU Amorim di musim ini sebenarnya ada progres. Ya kan kalau kita ngomongin peringkat aja. Iya kalau rank jauh lah. Musim lalu berapa belasan gitu ya kan? Belasan. Sekarang udah ada di 5 6. Ya, sempat berapa minggu di atas Liverpool ya kan? Sempat. Nggak cukup juga ya. Artinya sebenarnya bukan kenapa? Maksudnya gini kan kalau yang gue lihat ya benar, MU mungkin nggak cuma manajemennya ya, fansnya juga kadang nggak sabar ya kan. Adaptasinya lama. Lu kalau ngomongin Matheus Cunha gitu ya, Baron Mbeumo, bahkan si Benjamin Sesko bayangin. Dia coba kalau kita lihat di 3-4 pertandingan awal musim juga nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Jadi masalah di MU itu, Bang. Kenapa? Ini kan posisi kosong kan nih. Fletcher akan jadi interim kan. Iya. Ini penggantinya siapapun yang gantiin nggak akan survive. Nggak akan mudah. Komposisi sekarang. Karena pertama gini. Ini Manchester United, Bung. Gitu. Iya. Ketika udah duduk di bangku pelatihnya United, yang dibutuhin apa? Hasil instan. Which is sepak bola sekarang lu nggak akan bisa dapetin hasil instan. Betul. Kan? Ini bukan zaman waktu Alex Ferguson di awal yang baru musim keberapa dia baru bisa dapat gelar ya kan. Ini masalahnya yang pertama gitu. Jadi siapapun pelatih MU mereka akan dituntut mengubah ini dengan hasil instan. Iya. Karena hasil instan dorong ke bisnis, Pak. Iya kan? Which is akan sulit. Yang kedua selain hasil instan, siapapun pelatih MU berikutnya tidak akan mendapat sokongan finansial yang cukup. Kenapa? Karena kan prestasi MU belakangan udah turun terus. Dan MU sudah melewati fase di mana mereka melakukan transfer secara ugal-ugalan tanpa hasil kan. Dibohong-bohongin agent itu udah lewat tuh fasenya. Ya kan? Klub sebesar MU bisa dibohongin ya. Apalagi fansnya ya. Beli Fred berapa ya kan? Ya kan ada ceritanya tuh kan yang jadi dongeng kan, yang selalu diungkit-ungkit katanya MU nawar 50 ditaikin dikit, MU mau gitu kan. Sampai segitu itu udah lewat. Nah, itu yang dievaluasi oleh manajemen MU. Mereka akan sangat berhati-hati dalam transfer. Jadi siapapun pelatih yang masuk ke United terus minta pemain A, B dan C, forget it lah. Makanya Amorim minta pemain pun dipilihin gitu. Jadi ya sekarang juga gitu udah. Kurang lebih Chelsea sama MU ya dua manajemennya ya. Dan kebetulan sama-sama manajemen dari Ya, itulah ya. Ya stylenya emang begitu memang. Ya, Sir Jim Ratcliffe kan co-owner posisi, co-owner kan. Ya, jadi dia running club ya dia yang running tapi kepemilikan sahamnya bisa dibilang minority lah gitu. Nah, sebenarnya kalau gue sebagai fans melihat apa yang bisa membuat MU kembali nih, Bang. Ada 2 nih.
Ya, gue mulai dari yang dongeng dulu, ya kan? Yang dongeng pertama adalah fairy tale kisah-kisah Class of 92. Jadi MU butuh lulusan akademi yang kira-kira 5-6 pemain yang tiba-tiba bagus masuk ke klub itu, ngubah klub itu kayak zaman Beckham dan kawan-kawan. Ya, Itu Neville satu. Brothers gitu ya, Iya, Paul Scholes Neville gitu ya. Brothers, Scholes. Ya. Itu MU butuh itu saat Iya. ini. Dan which is sekali lagi gue bilang ini akan sulit karena akademi kan sekarang udah banyak. Kalau dulu kan akademi terbatas kan. Iya. Dan waktu itu MU lagi bagus. Sekarang yang bagus malah di City akademinya, di mana-mana. Iya, Jadi di mana-mana banyak. ini yang kemungkinannya sangat kecil gitu untuk dapetin lulusan akademi grup ya posisinya, nggak bisa 1-2 pemain Iya, kayak betul, Garnacho betul. 1-2 gitu tuh kan nggak bakalan ngangkat. Ini butuhnya grup paling nggak 6 atau 7 pemain lah. Jadi bisa ganti langsung Yang ganti. bisa main dengan konsistensi stabil gitu ya. Ya konsisten, filosofi sesuai Betul, filosofinya. Ya ini. kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus Iya. dan rata-rata. Jangan-jangan anak-anak sekarang yang main di akademi MU juga udah nggak ada kebanggaan ya. Udah nggak gitu itu kan. mungkin, udah Iya berubah kan? Kalau dulu udah kan berubah. I wanna be like main. Beckham gitu kan. Iya, sekarang dia udah kehilangan itu. Itu yang Iya. pertama yang menurut gue mengubah MU itu butuh cerita dongeng, fairy tale. Ada lulusan akademi, grup yang cukup banyak jumlahnya bisa mendongkrak tim secara instan. Itu Iya. satu. Yang Yang kedua, ini yang mungkin quote unquote membeli sepak bola. Artinya harus ganti kepemilikan, disuntik duit Arab. Ya, Nah, kalau itu. gue dengar kan langkah instan MU bangkit ya dijual ke Arab. Iya, Iya kan? itu yang paling mungkin saat ini. Misalnya MU tiba-tiba dibeli sama uang dari Saudi, terus diinvest sekian banyak gede, lalu kita bisa membeli quote unquote, gue bilang lagi ya, membeli sepak bola, transfer ABC semua jadi squadnya jadi dalam dan squadnya jadi berkualitas. Seperti yang dilakukan City 1 dekade lalu gitu, itu akan mengubah konstelasi sepak bola lagi. Gitu. Tapi ya lagi-lagi dua hal ini kalau melihat United sekarang, ini keduanya sulit. Tapi apakah ke depan ini MU bisa bangkit? Gue yakin. Kita main di kata bangkit itu ya. Kan kalau kita mau ngomongin bangkit, baik Manchester United maupun Chelsea, ya sekarang yang paling di depan ini kan lu harus punya nakoda baru. Betul. Kalau yang gue denger kan Chelsea udah ada nih yang Udah. iya kan. Cuma kalau gue ngelihat kan ya, kalau gue ngelihat CV-nya gitu ya, Iya. kok gue nggak yakin ya. Ya gue bukan ngecilin dia punya kapasitas ya, tapi kan Ligue 1 itu ya, kalau benar nama itu ya. Iya. Oh, Liam Rowe senior. Iya. Ya, memang dia salah satu nama yang paling kuat lah saat ini untuk menggantikan siapa? Enzo Maresca. atau mengisi bangku head coach yang Iya. baru di Chelsea, dan gue yakin juga beberapa jam ke depan akan diresmiin lah nih si Liam Rowe senior ini. Tapi kalau gue melihatnya ini akan jadi tren ke depannya akan kayak gitu Bang DJ. Jadi tadi juga si Mas Aldo kan udah nyebut bahwa ya kayaknya pelatih-pelatih besar pun udah nggak akan masuk gitu loh. Mau pelatih besar sekarang yang tersisa siapa sih? Masih ada Thomas Tuchel, Julian Thomas Nagelsmann, Tuchel kan udah di timnas. Xabi Alonso, terus juga mungkin Hansi Flick nanti gitu. Gue yakin Vincent Kompany, dan gue yakin nama-nama besar itu nggak akan melatih ke tim-tim besar mungkin kayak Chelsea atau mungkin bahkan kayak Manchester United sekalipun Bang DJ gitu. Karena tren yang dibuat oleh manajemen ini ya berdasarkan masalah yang sudah pernah ada dari pelatih sebelumnya ya. Ini manajemen butuh pelatih yang dalam tanda kutip butuh pelatih yang yes man, yang nurut sama manajemen, which is nama-nama muda yang membutuhkan tempat besar untuk dia tampil gitu. Enzo Maresca kan salah satu nama di situ juga. Siapa yang tahu Enzo Maresca dari Championship, dari Leicester, berhasil di Chelsea, nggak ada yang tahu juga. Nah, barangkali Liam Rowe senior, pandangan positif dari para fans sekarang yang kayak gitu, ekspektasi positif yang diambilnya gitu loh Bang DJ. Jadi iya, gue juga lu ragu apalagi gue. Gue dari awal sudah ragu, nggak pernah percaya gue sama Chelsea. Guys, kan? sebenarnya ini Bang, untuk Gitu. ini dinamika pergantian pelatih sebenarnya klub-klub besar Liga Inggris, khususnya klub-klub kita ya, Liverpool, Chelsea, MU itu udah mencoba revolusinya. Tidak lagi gantiin Klopp. Kemarin siapa sih yang berpikir ada pelatih yang bisa gantiin Jurgen Klopp? Kan nggak ada. Tapi kan tiba-tiba Liverpool ketok Arne Slot. Itu kan sebuah revolusi kan dalam penunjukan pelatih. Sama juga waktu mau gantiin Ten Hag kan. Oh, semua nama-nama yang beredar. Pada saat itu Tuchel belum ditunjuk ya. Kalau gua nggak salah yang pas November itu Tuchel belum ditunjuk jadi pelatih timnas. MU ternyata tunjuknya Ruben Amorim. Terus Chelsea juga gitu, ganti pelatih tiba-tiba nunjuknya Enzo Maresca. Jadi klub-klub besar Liga Inggris ini sudah mulai berani mencoba nama-nama pelatih yang dalam
hal ini masih dianggap mediocre atau dianggap pelatih-pelatih muda lah. Tapi punya kas lah. Kalau Tapi kita punya ngomongin kas. Ruben Amorim kan dia punya CV dengan Sporting Lisbon yang luar biasa. Dia sebelum Betul. pindah ke Old Trafford baru ngajar Manchester City 4-1. Iya, di itu kan Liga juga Champions. dinilai sebagai sebuah trigger kan, Gyökeres hat-trick gitu kan. Iya. Ya kan? Ya. Itu makanya langsung naikin harganya Gyökeres naik. Iya. Amorim langsung dilihat jadi seolah-olah jadi Ruben Amorim ini jadi layak lah nih untuk datang ke Iya, MU tapi gitu. kan balik lagi. Siapa yang akan diambil gitu loh. Ya kalau tadi karena yang gue dengar itu si siapa Liam. Ya Liam itu kan emang sekarang katanya hari-hari ini lagi sering ke London. Ya, Iya, iya. kan? Manchester United yang baru tadi malam. Kalau MU kan syaratnya bukan syarat ya, kayak sebuah insight yang dijadikan bisikan ke semua penggemar Media, lah. iya. Harus Premier League proven. Nah, Gitu kan. Itu tuh jadi satu tuh. Karena kan sangat berbeda kan. Udah pernah nyoba datengin pelatih dari luar di Premier League ternyata nggak Susah lah. berkutik kan. Nah, ini ada nama nih yang sekarang sedang melatih dengan nyaman juga. De Zerbi misalnya kan. Itu yang sekarang lagi digadang-gadang. De kan. Zerbi kan sekarang di Prancis ya? Ya, di Marseille. Marseille. Megang Iya. si siapa? Greenwood ya. Greenwood, Ya, Greenwood lagi jadi top Top score di Liga tuh. score loh Iya dia kan? di under. Nggak dia. sekalian aja dibalingin pulang. Ya. We never know. We Ya, never know. know. Tapi ya nama-nama itu yang beredar. Jadi Iya. pengen cari pelatih muda yang Premier League proven atau dari klub-klub menengah lah, klub-klub menengah Liga Inggris di hijack ya. We'll see. Ya kan memang sekarang ada nama-nama ya kayak Oliver Glasner, Iya. yang Ya, di Oliver Crystal Glasner. Palace. Cuma apa iya Glasner akan mau tunduk juga dengan Iya. tipe manajemen? Menurut gua hari ini dia di Crystal Palace ya. Di Palace Cukup dipandang, cukup bagus, ya cukup walaupun bagus juga. mungkin di Desember juga up and down Goyang. posisinya si Crystal Palace ya. Ya sebenarnya trennya udah masuk kayak gitu juga Bang DJ. Kenapa yang ditunjuk pelatih-pelatih yang sekali di papan tengah yang bukan notabene nama besar lah. Iya. Karena ya pelatih ini kalau misalkan dia butuh CV di klub-klub besar, ya dia bakal menerima Chelsea itu at least di musim pertama, dan dia akan membuktikan di musim pertama gitu. Chelsea malah udah mulai lebih lama kan. Potter waktu ditunjuk Potter kan Iya. dari Brighton kan langsung di hijack kan. Maksudnya Iya. udah ngelihat cara nyari pelatih adalah Premier League proven, ngambilnya dari klub yang menengah ke bawah Ya langsung termasuk di Enzo Maresca kan. Iya. Dan cuman kan nggak berhasil ya waktu Cuma itu. nggak berhasil. Ternyata nggak berhasil kalau Potter. Arne Slot Iya. musim pertama berhasil, musim kedua belum tentu. Enggak, kalau itu gue bisa Sekarang jawab tuh sih- deh. Sekarang lagi berhasil di Enggak, atas kalau itu Chelsea gue bisa MU. jawab tuh Bang. Gini loh Bang. Slot di musim pertama itu dia autopilot. Iya, itu tim udah ada. Udah bener-bener struktur yang Klopp warisin, dia tinggal jalanin aja. Iya. Terus pemainnya juga kan masih kurang lebih stabil lah, masih Iya, sama. iya, iya. Waktu pindah musim kedua dia udah mulai improve pakai idenya dia. Kan agak ada fase patahnya kan. Dia Ya beli itu, pemain juga belum. ya itu wajar lah, Iya. belum tune in, Iya. adaptasi. Menurut gue itu Iya, iya. wajar, dan gue bilang Slot termasuk yang berhasil. Tapi gue jadi ngeliat Slot juga jangan-jangan rawan pak. Di musim pertama. Enggak, maksud gue Musim pertama ini, doang. kalau dia Iya, musim gagal keduanya ini, gue mungkin nggak jangan-jangan bilang, belum tentu. bisa check out juga dia tuh akhir musim. Kan lagi Kalau lagi nirgelar dipantau ya? juga. Iya. Oh, kalau nirgelar mungkin. Iya kan? Kalau Iya. nirgelar. Nah, itu udah trennya untuk pelatih-pelatih di zaman sekarang gitu. Artinya nama-nama kayak Xavi Hernandez, Zinedine Zidane, yang nama-nama besar yang nganggur ini kayaknya sulit untuk. Iya, karena nggak Premier League proven Premier League tadi. sulit Untuk ke Premier League susah mereka, Pak. Hmm. Susah, sulit. Malah lebih potensial yang tadi nama. Kalau kita ngomongin Premier League proven, Guardiola kan juga waktu datang ke Manchester City bukan. Iya, tapi ini Pep. Satu Iya, nama ini besar Pep ya. Gua Iya, ini ini Guardiola. Agak beda ya. Kalau Yang Luis kedua- Enrique juga gue datengin, yakin gue hebat MU. Mainnya kan mereka sama. Kalau Enrique sekarang pindah nih ke United, pasti dia bisa warisin. Karena kan jadi kalau kayak Pep, kalau kayak Enrique, itu kayak Klopp dulu kan, gen pressing. Mereka kan di kepala yang mereka tuh sebelum tidur dia udah bayangin, gue akan main bola dengan cara ini gitu Ya, 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 kan. Apapun yang terjadi gue akan main kayak gini gitu Oke. kan. Tinggal manajemen siap backup atau enggak ya. Pada saat itu Pep Guardiola. Oke. Ya, Iya. kan? Sama Jadi- materi pemain juga sebenarnya penting, Bang. Materi. Lu nggak bisa mengenyampingkan kualitas dari Pemain. Pemain, Iya gitu. bener lah ya kan yang Iya. main kan pemainnya. Pelatih punya strategi kalau pemainnya dodol ya. Ampun. itu kan yang terjadi sekarang. Tapi kan di- gini, kalau gue selalu bilang gini, tidak Iya, ada sekarang. nakoda hebat di laut yang adem-adem Tenang. aja, Ini yang tenang. Emang asik harus ini. laut yang ini. Nah, apalagi nakoda Premier League, klub Premier League dan klub Bener. besar. Punya 2 Liga Champions, 3 Liga Champions. Ya itu menurut gue emang tantangan tersendiri ya. Lepas terserah deh mau dibilang pelatih MU adalah pelatih terberat di pekerjaan terberat. Pekerjaan terberat itu
Ya tapi sekarang gue nanya ya, lu sebagai fans, kan kita butuh instan juga nih. Ya kadang-kadang manajemen instan tiba-tiba milih pelatih juga. Kalau nggak salah sejak Sir Alex Ferguson undur diri dari udah 10 ya? Iya, 10 sama tahun interim, Iya sama kan? interim udah 10. Iya udah 10 kan dari David Moyes kan. 10 tahun 13 apa 13 tahun 10 pelatih ya? Iya itu. 13 tahun 10 pelatih. 10. Termasuk Ralf Rangnick, Iya, iya. Ryan Giggs Ini kan- dimasukin, Ruud van Nistelrooy juga kan 10 kalau nggak salah. Ya, Moyes, Giggs, Ah. Giggs ke Van Hal kan. Ya, Van Hal Carrick kan. Ya. Habis Carrick, Mourinho. Mo. Habis Mo, Ralf Oleh. Rangnick. Ole, Ole habis dulu. Ole, habis Ole, Ralf, Ralf. habis Ralf, Erik Ten Hag. Ten Hag, Ten Ah. Hag, Ruud, Ruud. Ruben. Iya. 10. Jadi kalau misalnya kayak Xavi Hernandez enggak, Zinedine Zidane enggak. Oh, jauh sih menurut gua. Atau siapa? Joachim Low juga enggak. Jadi siapa kira-kira? Ya, Kalau lu sebagai fans, kalau gua De Zerbi, gua lebih ke Roberto artinya De ngambil Zerbi. dari dari Marseille, ya kan. Nomor Hijack di sini. hijack di situ. Kayaknya kalau ngelihat ya walaupun MU nggak main di champion ya, jadi bergening posisinya lebih jelek. Tapi kayaknya itu yang akan lebih didorong oleh publik Manchester gitu, menurut gua bang. Gitu. Jadi De Zerbi menurut gua yang pertama. Yang kedua, ya ini nama-nama yang beredar ini ya menurut gue Enzo termasuk masuk bursanya calon pelatih MU juga. Gue sebagai fans sih ngeliat Enzo Maresca sangat cocok di MU. apaan Ya bener, manajemennya aja serius, Bang. sama. Yang ada stres jilid 2 Benar, itu kan. benar. Gue mau minta Loh, pemain. dia ini Gini, mau balas gini. dendam kan sama Chelsea? Gini. Ya tergantung ya memang Di pindahnya pas musim bursa transfer ya bisa Nah, jadi. ya. itu dia. dipecatnya Ruben Amorim di MU itu kan karena Availability jangan-jangan. bukan karena emang tadi yang udah disampaikan sama Mas Aldo, karena sikapnya Ruben Amorim di press conference-nya dia sendiri gitu loh, sering nyenggol atasannya. Lu bawahan lu dah nyenggol lu gimana Iya. Bang rasanya? Yep. Lu sebagai atasan lu tetap ada bawahan. Lu coba ke pasar cuma atasan gak pakai bawahan. Ya. Tawain orang bisa. Jokes bapak-bapak ya bang. Ini ya gitu, ya sekarang kalau Pride-nya kena ya. gitu kalau ya, manajemennya. kalau lu menuntut permainan yang bagus, kalau lu menuntut hasil, siapa sekarang selain Arsenal di Premier League yang bermainnya benar-benar bagus? Iya, Even City iya. pun lagi nggak Iya, konsisten, City lagi Liverpool nggak, apalagi gitu Iya, kan iya. gitu. Maksudnya dari Big Six sekarang udah Big Six yang sekarang nih yang lagi bersaing dengan permainan Oh, yang ada nama konsisten Southgate gitu. juga ya? Ya, Ada Gareth nama Southgate Southgate kan- juga. Ya, itu udah Udah lama dikaitin sih. iya, gerbang selatan ini kan. Gerbang Dan Selatan. dan juga kan Sportingnya Manchester United juga waktu ngerekrut si Ruben Amorim kan udah ya pasti dia banyak melakukan meeting, briefing dan lain-lain terkait bagaimana lu menjalankan permainan di atas lapangan nanti kan gitu. Pasti udah ada kesepakatan gitu dan Iya. udah tahu nih Ruben Amorim bakal bermain dan yang dituntut sama Sportingnya MU kan fleksibilitas gitu. Lu main kayak gini susah, kenapa nggak lu ganti dengan Iya, formasi lain gitu loh kan, itu kan yang dituntut. Pemain udah dikasih gitu loh, maksudnya walaupun ada sedikit nama yang nggak sesuai tapi kan lu dikasih Oke. gitu. Nah Enzo Maresca gua rasa kalau misalkan dikasih kayak begitu dia bisa ngejalanin dengan baik gitu loh. Masalah kan di Chelsea dia nggak dikasihnya malah Tapi kalau jauh dia- jomplang dari Kalau apa Enzo yang ke dia- MU lo ikhlas lo. ya nggak ikhlas kesel. Ya, jangan didoain. Gua kan Lu kan paling seneng. Gua doain lawan cedera, gua lawan ada itu kan gue secara objektif Ya, Bang DJ ya, yang melihat ya. MU ke depan. Tapi Ya, secara fans gue nggak suka. tadi Aldo makin bilang kesel. Roberto De Zerbi. Kalau lu si Liam itu akan jadi menurut gua akan kemungkinan besar. Enggak karena kalau itu benar pelatih Strasbourg dan pelatih Marseille kan Ligue 1 Ya. Ya, pincang langsung. antara pincang dari sisi yang kiri, dari sisi kanannya gila nih Liga Malo baru juara Liga Champions kemarin. Iya, betul. Tiba-tiba dua pelatihnya gini kan. Oh iya dari Ini jangan-jangan juga akan merubah peta lagi di bisnis bola nih buat para Bisa jadi, bisa bisa jadi, jadi, bisa bisa jadi, jadi, kan? bisa jadi. bener. Tapi itu nanti kita obrolin lah. Sekarang kita ngomongin timnas. Ya, John iya. Herman. Wah, ini Gila, ya kan? juga menarik. Dia berapa 17 pertandingan bareng Kanada nggak kalah ya waktu Iya. itu ya. Tapi Iya. kan Kanada. Ya sama sih benderanya merah putih sama kita cuma beda ini ya. Beda posisi sama ininya. Gue pengen bahas dari skandalnya dulu ya. Skandal. John Herman ya. Ini kan menarik nih. Betul. Gue ini lebih dalam nih sekarang. Dia diduga ya kan memata-matai lawan Betul. pakai drone kan Iya. di tiap pertandingan. Jadi misalnya dia mau bahkan uji coba. Uji coba misalnya lawan Indonesia gitu. Di atas lapangan latihannya Indonesia diterbangin drone sama John Herman. Memang kedengerannya ini quote unquote nggak fair play ya, Bang.
Tapi menurut gue ya, kalau kita lihat dari kacamata yang berbeda, bagaimana seorang pelatih menyiapkan tim bertanding dalam pertandingan yang kompetitif, menurut gue mengamati permainan lawan adalah salah satu. Ya emang harus kan? Iyalah ya kan. Dan dia pakai teknologi dia kan? pakai teknologi. Iya. Pertanyaannya sebenarnya boleh apa enggak kan? Nah itu tinggal aja. itu ya Iya kan. Kan FIFA juga nggak clear kan dalam konteks Iya. ini. Dia dianggap skandalnya dia kan dia dianggap memata-matai, dianggap caranya dia itu mencederai prinsip fair play, prinsip Iya. fair play dalam sepak Lu kalau bola. kagak mau dimata-matain, lu latihan di kamar aja, tutup semua, ya kan? Dan sekarang kan orang juga udah bisa nonton video analisis kan, Bisa, ya kan, betul. bisa datang ke pertandingan. Maksudnya banyak cara, tapi kan maksudnya dalam yang gue respect sama John Hartman ini dalam mempersiapkan. Gue terlepas ini bener atau salah ya, Bang, skandalnya Artinya dia. total, dia pakai Artinya dia semua total. sources, Itu iya kan? artinya dia total. Kan orang zaman sekarang lu semua pakai teknologi. Lu kemarin ngobrol sama gue aja pakai chat GPT, wah gimana Nah, ya kan itu. Iya, iya. Makanya gue optimis sih sama dia. Ya. Itu dari sisi skandalnya. dari sisi Oke. skandal ya. Terus ya Potensi. sama potensi gue ngeliat karena dia memang benar-benar pelatih yang udah mulai dari melatih timnas perempuan, melatih timnas usia muda sampai ngelatih timnas senior. Jadi ini benar-benar karakter pelatih yang beneran pelatih. Kan ada pelatih yang dari pemain pindah jadi pelatih, terus kadang-kadang nggak terlalu ya nggak lu jadi pemain works, jago, gitu. jadi pelatih belum Iya. tentu, ya kan? Oke, gue ngeliat optimisme di situ. John Hartman. Gitu dan ya dengan materi pemain timnas yang saat ini kebanyakan pemain-pemain yang juga berumput di Eropa, kayaknya secara nggak ada lagi tuh isu ngomongin dari budaya lebih dekat, pelatih dari Bahasa budaya. harusnya aman lah. Harusnya bahasa aman sama dari sisi budaya. Justru jangan pemain kita yang harus belajar ya ya mungkin. les di LT lah paling nggak. Iya, paling nggak. Kalau ada yang belum ya. TOEFL gitu TOEFL, ya. ya. Gue sih optimis ya. Maksud gue gini, Bang, kita sebagai sebuah nation ngelihatnya ya kayak pemilu lah. Waktu pemilu kita boleh beda pendapat berselisih, tapi once presidennya udah terpilih kita dukung gitu. Ini juga sepak bola juga kayak gitu. Kayak waktu drama Sintayong sama Kluivert kan kita lebih dukung Sintayong, Kluivert kayak didukung. Menurut gua kita sudah akhiri lah. Kita kubur kebiasaan buruk itu bersamaan dengan mimpi kita lolos Piala Dunia 2026. Sekarang kita punya mimpi lolos Piala Dunia 2030. 2030 karena targetnya itu kan Ya, dengan John Hartman dan kita harus dukung. Betul. Dia. Kalau lu, Des? Optimis. Kalau gue ngelihat tadi sebagian besar setuju sama Mas Aldo. Mungkin tambahan dari gue adalah taktik atau formasi yang biasa dibawain sama si John Hartman ini cukup suitable lah sama skuad timnas Indonesia yang kita punya juga gitu loh. Dia bisa memanfaatkan 3 back di belakang, 3 back belakang kita kan udah benar backbone yang sangat-sangat kuat lah di situ lah gitu. Terus juga ke depannya juga materi pemainnya juga gue rasa masih cukup suitable. Cuman yang jadi PR untuk John Hartman ini adalah ya sampai perjalanan dia sampai 2030 nanti gitu. Karena obstacle yang gue perhatiin kan satu nanti akan terjadi pergantian ketua PSSI gitu di tahun 2027 gitu. Nah, gue nggak tahu nih ketua PSSI diganti, kebijakannya semua diganti apa enggak? Itu dia yang jadi PR itu kan. Itu satu tuh itu hal yang harus kita sesama masyarakat Indonesia harus dikawal bareng-bareng lah gitu loh. Terus yang kedua itu seiring bertambahnya waktu sampai 2030 nih pemain-pemain yang kemarin di kita prime itu ya kan usianya bertambah. Ya tapi sekali lagi. Nah gue lebih melihat bagaimana solusi yang dia tawarkan pada kondisi itulah. Gitu. Kalau game terdekat Maret ya harusnya. Maret ya. Maret ya. Ada jadwal kita. Ada itu FIFA series. Iya, ada jadwal. Waktu itu juga yang terakhir ada jadwal nggak ada main kan gara-gara ada pelatih. Kayaknya main gitu. Tapi ya oke lah ya, maksud gua ya kita seperti Aldo bilang tadi, kalau udah ditunjuk ya kita dukung. Iya, harus gitu, Bang. Kita juga bisa memberi masukan ya. Para pelatih-pelatih di Liga 1 juga ya kan juga punya cara lah untuk bisa menyuarakan gitu. Karena menurut gua sekarang kan banyak pemain timnas ya beberapa udah main di kayak Tom Haye ya kan. Iya, udah pulang kampung. Iya. Ya oke lah ya. Edisi kali ini kita kalau kali ini kita nggak ngobrolin review nih, ngobrolin pelatih tadi. Iya, kalau review terupdate-nya kan ya Arsenal makin nyaman di atas ya kan, beda 6 poin kalau nggak salah kan? Iya, 6 poin. Karena City-nya seri kan. City-nya seri. Diseri nama Chelsea. Oh iya. Iyalah yang kasih komplimen lah, Bang. Kasih Dan Pep Guardiola belum pernah menang. Menit terakhir aja golnya. Kan pelatih U21-nya Chelsea. Iya. Tapi ya intinya tahun baru 2026 ya
tim-tim di Premier League pasti berbenah. Ya. Ya yang paling jelas sih Manchester United dan Chelsea. Ya. Ya karena ya dengan penunjukan nakoda baru nanti ya berarti mereka ya jelas mau kemana berjalannya, arahnya mau kemana gitu. Ya tapi sebagai fans ya banyak-banyakin doa karena gua nggak tahu jangan-jangan sekarang posisi 5-6 pergantian pelatih malah Goyang ya. goyang lagi. Dan game akhir pekan ada ya? Tengah pekan malah. Tengah pekan ini? Tengah pekan ini nanti Siap. ada lagi. Eh, Premier League main nanti kan di akhir pekan FA Cup baru mulai pertama, Iya. match pertama. Chelsea lawan siapa? Aduh, gue lupa ya. Yang Berarti jelas nanti kita ada bahas- big match-nya, ada Arsenal Liverpool nanti. Wih. Tengah pekan ini? Hari malam Jumat ini hari. Wih. Kalau Arsenal bisa ngalahin Liverpool, kasih aja deh gelar Jumat ini hari. secepatnya. Iya kan? Apa? Kamis pagi Kamis tuh ini hari. match-match semua, tapi Arsenal sama Liverpool Big sendiri match-nya di Jumat ya? Ya, Jumat berarti ini kita hari. mungkin nanti bahas reviewnya. Ya. Jadi gitu aja dulu ya edisi awal tahun kita di tahun baru 2026 karena kemarin kita dapat kabar yang ya mengejutkan. Cukup tapi besar lah itu sebenarnya ya kabarnya. cukup besar lah Iya, Enzo betul. Maresca dan Ruben Amorim serta John Hartman ya. John Hartman. Jadi edisi kali ini emang agak unik karena kita membahasin pelatih. Aldo, Dev, dan DJ pamit undur diri. Kita ketemu lagi di edisi halftime break berikutnya. Thank you guys. Ciao, ciao, ciao.